Jalaluddin Rumi lahir pada tanggal 30 September tahun 1207, di Balkh sekarang Afghanistan Utara, dari keluarga Persia yang taat ilmu dan agama. Ayahnya, Bahauddin Walad, seorang teolog dan sufi dikenal, mendirikan madrasah yang kemudian dikelola Rumi setelah wafatnya. Sejak kecil Rumi merasakan aura kebesaran spiritual, seolah ditakdirkan untuk menjadi cahaya baru di tengah dunia keilmuan Islam. Ketika Mongol mulai menyerang, sekitar usia 3-5 tahun, Rumi dan keluarganya meninggalkan Balkh, menempuh perjalanan panjang melewati Khorasan, Baghdad, Damaskus, hingga akhirnya menetap di Konya, Anatolia Turki kini, pada tahun-tahun 1229 sampai tahun 1230 atas undangan Sultan Seljuk. Inilah awalnya Rumi memperoleh gelar Rumi, artinya, dari tanah Rum, Romawi, Turki. Di usia 24, Rumi menggantikan posisi ayahnya sebagai guru agama, imam, dan kepala madrasah di Konya, mendalami fiqh, hadis, tafsir, dan tasawuf. Ia dididik oleh ulama ternama, termasuk Burhanuddin Muhaqiq Termasi. Kehidupan intelektualnya berkembang pesat, dicirikan oleh keseimbangan antara hukum syariat dan kedalaman spiritual. Pada 1244, hidup Rumi berubah drastis saat ia bertemu Syams Tabrizi, seorang dervish pengembara dari Tabriz yang eksentrik namun penuh kedalaman spiritual. Pertemuan ini langsung mengguncang jiwa Rumi, dari seorang ulama legalis, ia berubah menjadi penyair mistik. Konon, Syams berdiam bersama Rumi selama 40 hari dalam dialog intens, lalu menghilang secara misterius, dan keberadaannya menjadi katalis bagi karya-karya agung Rumi seperti Divan-i Syams-i Tabrizi. Duka atas kepergian Syams membuat Rumi menuangkan kerinduannya dalam bentuk puisi, musik, dan tari sufi, termasuk gerakan berdiri dan memutar yang menjadi awal tari Darwis putar, Sema. Ia menulis syair-syair intens di Masnavi, Fihi Mafihi, dan Divan Syams, menjadi landasan spiritual hingga kini. Fakta ini membuktikan bahwa perubahan personal dan spiritual menuntun lahirnya karya sastra dari kedalaman jiwa nyata, bukan sekadar imajinasi belaka. Setelah perginya Syams Tabrizi, Rumi mengalami fase kontemplasi yang mendalam. Ia sering mengasingkan diri, duduk berjam-jam di masjid atau kebun kecil dekat rumahnya, merenungi makna cinta yang tidak bersyarat. Baginya, kehilangan bukan akhir, tetapi jalan menuju pertemuan yang lebih tinggi. Inilah yang membuat syair-syairnya penuh dengan rindu kepada Tuhan, cinta universal, dan pengakuan atas kefanaan dunia. Ia menulis, luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Di Konya, murid-muridnya yang dulu memandangnya sebagai guru fiqh mulai kebingungan. Rumi tidak lagi mengajar secara formal, tetapi lebih sering menyanyi, memutar tubuhnya, dan mengucap sajak cinta dalam bahasa Persia. Murid-murid seperti Husam Celebi dan Sultan Walad putranya mencatat semua perkataan spontan Rumi, yang kelak menjadi naskah Masnavi Imanavi, karya agung sepanjang hampir 25.000 bait. Dalam tradisi Sufi, karya ini disebut sebagai Quran dalam bahasa Persia. Transformasi spiritual Rumi juga mengubah wajah komunitas Konya. Ia mengajak semua orang, tukang roti, pengemis, pedagang, bahkan orang Yahudi dan Kristen lokal, untuk duduk dalam satu majelis zikir. Tidak ada sekat mazhab atau kasta, hanya cinta. Ia berkata, datanglah, siapapun engkau, bahkan jika engkau telah melanggar janji 1000 kali. Ini bukan rumah keputusasaan. Kutipan ini menjadi fondasi utama paham inklusif dalam ajaran Mevlevi, ordo sufi yang didirikan para pengikutnya. Wajah asli Rumi digambarkan sangat ekspresif. Dalam deskripsi kontemporer dari penulis Persia Fahruddin Iraki, disebutkan bahwa mata Rumi bisa menembus jantung siapapun yang menatapnya terlalu lama. Ia dikenal sering berjalan dengan tasbih di tangan kanan dan syair di tangan kiri. Pakaian khasnya, selain sorban besar, adalah jubah wol coklat panjang dan celana longgar, dengan selembar selendang hijau di pinggang, warna yang menunjukkan hubungan langsung dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Pada tahun-tahun berikutnya, kehidupan Rumi tak lepas dari tulisan dan majelis cinta. Ia menolak jabatan tinggi, tidak tertarik pada politik, dan fokus pada pencerahan batin umat. Ketika Konya dilanda konflik antar etnis dan kemiskinan karena pengaruh Mongol, Rumi justru semakin dicintai karena kearifannya. Ia tidak memihak kekuasaan, tetapi memihak mereka yang terpinggirkan. Bahkan pemimpin Mongol waktu itu, Muin al-Din Parwana, datang diam-diam hanya untuk mendengar satu syair Rumi di malam sunyi.
Murid-murid Rumi menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulut sang guru tak lagi biasa. Ia seolah berbicara dari langit jiwa, dengan kata-kata yang tak disusun oleh logika, melainkan oleh rasa yang telah disucikan oleh kehilangan. Husam Celebi, yang menjadi penulis tangan setia Rumi, suatu malam menangis karena mendengar Rumi berbicara dalam syair, "Aku adalah laut, dan dalam tangisan ini, gelombangku mencium pantai takdir." Husam memohon agar Rumi menulis lebih banyak. Maka dimulailah proyek raksasa Masnavi Imanavi yang kelak menjadi teks suci bagi para pencari cinta ilahi. Selama 6 tahun, Rumi mendiktekan isi Masnavi kepada Husam, di sela-sela waktu zikir dan majelis. Tiap bait ditulis dengan tangan, lalu disalin ulang dalam manuskrip besar. Masnavi terdiri dari cerita, analogi, puisi, filsafat, dan hikmah mendalam, termasuk kisah-kisah fabel seperti si ular dan petani, ataupun percakapan Nabi Musa dengan Tuhan. Bait-bait itu bukan sekadar sastra, melainkan jendela bagi hati yang gelisah. Ia menulis, "Janganlah engkau puas hanya dengan kata-kata, masuklah ke dalam makna." Saat Konya mengalami krisis ekonomi dan kerusuhan politik akibat tekanan Mongol, banyak orang bersembunyi, namun rumah Rumi justru menjadi tempat aman. Ia tidak pernah menutup pintu bagi siapapun. Seorang penyair Kristen dari Armenia pernah datang untuk berdialog, dan Rumi menyambutnya dengan hangat. Di akhir pertemuan, sang penyair memeluk Rumi dan berkata, "Tuhanmu adalah cintamu." Inilah yang membuat Rumi begitu universal. Ia tak menyebarkan agama melalui dogma, tapi lewat kasih yang tulus. Wajah Rumi semakin menua, jenggotnya telah memutih, tetapi matanya tetap bersinar. Dalam syair-syair akhir hidupnya, ia sering menyebut kematian bukan sebagai akhir, tapi sebagai kembali kepada kekasih. Ia menulis, "Kematian bukan lilin yang padam, tapi lilin yang dinyalakan kembali di ruang yang lebih terang." Syair ini di kemudian hari menjadi tulisan yang diukir di nisannya. Ia sudah tahu, bahwa hidup ini hanya perjalanan sementara, dan akhir bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Pada malam tanggal 17 Desember tahun 1273, Jalaluddin Rumi wafat dalam usia 66 tahun. Kota Konya diliputi duka, tidak hanya Muslim, tapi juga orang Kristen, Yahudi, dan bahkan orang Zoroaster datang melayat. Mereka menangis bersama. Malam itu kemudian dikenang sebagai Sepi Arus, malam pernikahan, karena Rumi sendiri menyebut kematian sebagai pertemuan dengan sang kekasih abadi. Setiap tahun, hingga kini, ribuan orang dari seluruh dunia berkumpul di Konya untuk mengenang malam itu, dengan tarian darwis dan bacaan Masnavi. Pemakaman Rumi menjadi momen yang tidak terlupakan dalam sejarah Anatolia. Menurut catatan para sejarawan Ottoman awal, ribuan orang dari berbagai latar belakang keyakinan memenuhi jalanan Konya. Seorang saksi mata menulis bahwa, bahkan langit menangis pada hari itu. Banyak pemimpin spiritual dari ordo-ordo Sufi dan ulama Syafi'i, Hanafi, bahkan Kristen Ortodoks ikut mengangkat keranda Rumi, sebuah tanda bahwa ia telah melampaui sekat agama dan sekadar mazhab. Ia menjadi simbol cinta yang tidak memandang sekat. Setelah wafatnya Rumi, putranya, Sultan Walad, mengambil peran sebagai penerus ajaran sang ayah. Ia mendirikan tarekat Mevlevi secara formal, menjadikan tarian darwis putar sebagai simbol pencarian spiritual yang diajarkan Rumi. Tarekat ini berkembang pesat, terutama di wilayah Turki Utsmani, Suriah, dan Iran. Bahkan Istana Istanbul menjadikan Mevlevi sebagai tarekat resmi untuk para bangsawan. Namun esensinya tetap satu, memutar diri seperti planet yang mengelilingi matahari cinta, menanggalkan ego, dan menghadap hanya kepada sang kekasih. Ajaran-ajaran Rumi terus menembus batas zaman. Syair-syairnya menjadi bagian dari budaya populer Persia dan Turki, bahkan hingga ke India melalui penyair seperti Amir Khusro. Pada abad ke-13 hingga ke-15, banyak salinan Masnavi diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk Urdu, Ottoman, dan bahkan Latin. Para orientalis Eropa yang datang ke timur, seperti Sir William Jones, mulai tertarik dengan mistik Persia, dan membawa syair Rumi ke dunia barat. Ia menjadi jembatan antara timur dan barat jauh sebelum istilah itu populer. Potret wajah Rumi yang dikenal luas saat ini berasal dari naskah miniatur Persia abad ke-15, yang menggambarkan beliau dengan sorban besar, jubah panjang dan tubuh agak tinggi, duduk bersila sambil menulis. Ciri khas jubah coklat dan hijau lembut masih digunakan oleh para darwis Mevlevi hingga sekarang, lengkap dengan sikap tunduk sebagai bentuk penghormatan pada guru. Meskipun tidak ada lukisan saat hidupnya,
Gambaran ini didasarkan pada deskripsi murid-murid dan simbolisme pakaian sufistik yang dipertahankan secara ketat. Hingga kini, makam Rumi di Konya menjadi salah satu tempat ziarah spiritual terbesar di dunia. Setiap Desember, ribuan orang dari berbagai negara datang untuk mengikuti perayaan Sepi Arus. Di ruangan sempit bergema itu, suara ney, seruling sufi, mengalun pelan, diikuti zikir yang membelah sunyi. Mereka tidak datang untuk sekadar mengenang penyair, tapi untuk menyentuh keabadian yang tersembunyi dalam syair dan diam Rumi. Ia menulis, lewat diam, jiwa berbicara. Karena itulah, diam adalah bahasa Tuhan. Syair-syair Rumi terus hidup dan dibaca oleh generasi demi generasi, bahkan berabad-abad setelah wafatnya. Di masa dinasti Ottoman, Masnavi dianggap sebagai salah satu teks suci spiritual, sejajar dengan kitab-kitab fikih dan tafsir. Para sultan dan wazir mempelajarinya sebagai bagian dari pendidikan rohani mereka. Di madrasah-madrasah besar seperti di Istanbul dan Bursa, syair-syairnya dibacakan di pagi hari dengan penuh kehusyukan. Ucapan Rumi yang berbunyi, "Aku bukan dari timur atau barat, aku milik sang kekasih," menjadi simbol kesatuan dunia Islam dan kemanusiaan secara keseluruhan. Pada abad ke-20, dunia barat mulai mengenal nama Rumi melalui karya-karya terjemahan yang populer. Salah satu yang paling dikenal adalah versi yang diterjemahkan oleh Coleman Barks, seorang penyair asal Amerika Serikat. Meskipun Barks tidak menerjemahkan langsung dari bahasa Persia, interpretasinya berhasil menyentuh jutaan hati di barat. Berkat terjemahan ini, Rumi menjadi penyair paling laris di Amerika pada awal tahun 2000-an, dan kutipan-kutipannya menghiasi kalender, kartu ucapan, hingga media sosial. Namun, popularitas ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah makna spiritual yang dalam dari syair Rumi tidak tereduksi oleh interpretasi yang terlalu romantis? Banyak cendekiawan Islam dan Sufi modern mengingatkan bahwa Rumi bukan sekadar penyair cinta biasa, tapi seorang ulama, hafiz, mujtahid, sekaligus Sufi sejati. Ia menulis dalam konteks zikir, munajat, dan perenungan panjang kepada Allah. Sebab itu, pemahaman atas syair Rumi perlu dilandaskan pada ilmu dan ruh spiritual Islam, bukan hanya pada keindahan kata-kata. Pakaian khas Rumi menjadi ikon yang diwarisi oleh para darwis Mevlevi hingga kini. Sorban besar, sikke, yang digunakan saat semat tarian sufi, melambangkan nisannya sendiri. Jubah hitam yang dikenakan sebelum menari berarti, kafan, atau kematian ego, sementara saat jubah itu dilepas, sang darwis memulai perjalanan spiritualnya dalam jubah putih. Ini bukan sekadar simbolisme estetika, tetapi laku spiritual yang menggambarkan, mati sebelum mati, sebuah konsep fana dalam tasawuf, yang Rumi sering ulang dalam puisinya. Warisan Rumi tak hanya tersimpan di lembaran kitab atau dalam lantunan syair, tetapi hidup di hati manusia yang gelisah dan mencari arah. Ia adalah guru bagi pencari, cahaya bagi yang terjatuh dalam kegelapan, dan pelipur lara bagi jiwa-jiwa yang rindu. Seorang cendekiawan menulis, Rumi tidak sedang membangun sekolah. Ia membangun jalan, dan jalan itu masih terbuka hari ini. Dalam setiap bait puisinya, terdengar bisikan lembut yang tak lekang waktu, apapun yang kau cari, sedang mencarimu juga.